Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan kembali lagi merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, buat kesehatan yang Tuhan beri, dan juga buat hati yang baru, yang mau dibentuk pagi ini dengan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kau Allah yang sangat mengasihi kami, ajar kami Tuhan, dan bentuk kami seturut kehendak-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah diutus turun dari surga. Diambil dari Yohanes 6 ayat 35 sampai 40. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Saudara yang dikasihi Tuhan, mau diutus adalah suatu bukti ketaatan atas perintah sang atasan. Biasanya orang yang diutus adalah orang yang dapat dipercaya atau orang yang telah memiliki kemampuan untuk mewakili perusahaannya. Tidak mungkin asal utus orang, pasti dipilih dan dipersiapkan orang yang terbaik, orang yang tepat mewakili atasan atau perusahaan. Selama saya bekerja di mall, saya sering bertemu utusan-utusan dari beberapa perusahaan yang ingin membuka usahanya di mall. Beberapa utusan tersebut sanggup mengambil keputusan-keputusan besar karena telah diberi wewenang oleh sang atasan atau perusahaan yang mengirimnya. Bahkan cenderung atasannya hanya mensupport saja segala keputusan anak buah yang di lapangan. Jadi bos tinggal terima beres saja. Suatu kebanggaan jika kita bisa diutus oleh atasan kita, dan atasan kita bisa mempercayakan kita 100% untuk bisa mengambil keputusan-keputusan penting yang seharusnya diambil oleh pimpinan kita. Rasa kepercayaan inilah yang harus dijaga dan juga dipertahankan sebagai sebuah reputasi kerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai anak juga diutus Bapanya dari surga untuk melakukan kehendak Bapanya. Di ayat 38 dan 39 menjelaskan sebagai berikut, "Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi semua kubangkitkan pada akhir zaman." Dari kedua ayat ini jelas Yesus diutus Bapa di surga untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dari dosa. Bapa mengambil inisiatif untuk mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, turun dari surga ke dunia ini, memberitakan kabar baik, yaitu keselamatan. Setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, dan supaya di akhir zaman dibangkitkan sebagai orang-orang yang menerima janji Tuhan untuk menerima hidup kekal di surga nanti. Di dalam proses pengutusan Yesus ke dunia, Ia tidak ditinggal sendiri. Sebagai utusan Allah Bapa senantiasa membackup dan mensupport segala yang dibutuhkan Yesus di dunia. Hal ini dilakukan Bapa untuk mendukung dan menggenapi apa yang menjadi tugas yang dibebankan kepada Yesus, yaitu menyelamatkan seluruh manusia. Mari kita sadari bahwa kita juga utusan dari surga
untuk memberitakan kabar baik keselamatan bagi semua orang di sekeliling kita. Jangan pernah minder, takut, ragu, dan malu. Dia tidak hanya mengutus tetapi sepenuhnya juga menyertai apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak-Nya. Jika Yesus turun dari surga, dari tempat yang nyaman ke dunia yang penuh dengan penderitaan ini, itu jugalah yang harus menjadi teladan bagi kita untuk mau turun dari tempat nyaman kita untuk melayani jiwa-jiwa, melepaskan segala jabatan kita, status kita untuk bisa terjun melayani lebih banyak orang. Jangan menunggu jiwa-jiwa datang kepada kita, tetapi kitalah yang harus mau turun mencari jiwa-jiwa tersebut. Tuhan menyertai setiap langkah kita dan juga menyertai dengan mujizat-mujizat yang ajaib. Ayo segera melangkah sebagai utusan dari surga untuk menggenapi kehendak Bapa di dunia ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu. Kami mau belajar menjadi utusan yang baik, yang bertanggung jawab menyelesaikan tugas dengan baik. Berikan keberanian kami untuk melangkah dan mau turun dari tempat nyaman kami untuk memenangkan banyak jiwa. Tak lupa pagi hari ini kami juga memohon berkat Tuhan untuk kesehatan, untuk damai sejahtera, untuk keberhasilan, perlindungan untuk kami semua. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai setiap langkah kami pagi hari ini sampai malam nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.